Mereka mah bisa melakukan apa saja, Tukus. Aku tidak suka dengan Hatta dan Syahrir. Karena mereka menuduhmu terlalu menguasaiku. Karena mereka menuduh kamu terlalu lemah di hadapan aku. Inggit tidak suka kamu dikatakan seperti itu. Dalam beberapa hal, aku sangat menikmati engkau menguasaiku. Minggu terakhir bulan Juni 1921, Soekarno berangkat ke Bandung, kota yang mirip Princeton atau kota pelajar lain. Soekarno tidak malu mengakui bahwa tempat baru ini sangat menyenangkan hatinya. Pak Cokro atau Cokro Aminoto, mertua Soekarno, memiliki seorang kawan lama di Bandung yang telah sering mendengar tentang pemuda yang menjadi anak didiknya. Ketika Soekarno pindah dari Jawa Timur ke daerah Jawa Barat ini, Pak Cokro telah mengatur soal tempat kos untuk Soekarno di rumah Haji Sanusi. Soekarno berangkat lebih dulu tanpa Utari istrinya untuk mengurus kepindahannya dan melihat-lihat keadaan kota yang akan menjadi tempat tinggal mereka selama 4 tahun atau selama yang mereka mau. Soekarno merasakan hawa sejuk Bandung dan gadisnya yang cantik-cantik. Dalam waktu yang singkat, Bandung dan Soekarno saling menarik. Seorang lelaki setengah baya yang memperkenalkan diri sebagai Sanusi datang menjemputnya dan membawanya ke rumahnya. Dengan segera, Soekarno mengetahui bahwa perjalanan pendahuluan dan penjajakan ini tidaklah sia-sia. Meski Soekarno belum memeriksa kamar, Soekarno merasakan menemukan keberuntungan di rumah ini pada saat mereka sampai. Keberuntungan yang utama itu sedang berdiri di depan pintu masuk dalam suasana setengah gelap dibingkai lingkaran cahaya dari belakang. Dia memiliki bentuk tubuh yang kecil dengan sekuntum bunga merah menyolok di sanggulnya dan sebuah senyuman yang mempesona. Dia adalah istri Haji Sanusi, Nyonya Inggit Garnasih. Semua percikan api yang dapat memancar dari seorang pemuda berumur 20 tahun dan masih hijau mengenai seorang perempuan berumur 30 yang syarat pengalaman. Saat pertama ketika mereka melangkah masuk, Soekarno berkata dalam hati, "Oh, luar biasa perempuan ini." Soekarno sadar, lebih baik Soekarno cepat-cepat menghilangkan pikiran seperti itu, mungkin untuk sementara, dan meminta Utari segera menyusul. Soekarno akan memusatkan pikiran untuk kuliah di sekolah teknik tinggi guna mengejar gelar insinyur, bukan untuk merusak rumah tangga orang. Soekarno belajar keras di sekolah. Pekerjaan rumah banyak sekali. Kuliah-kuliah yang diberikan 6 hari dalam seminggu, ditambah dengan ujian tertulis setiap triwulan selama sebulan penuh, benar-benar melelahkan. Soekarno hanya punya waktu sedikit untuk Utari. Utari sudah menyusul dari Surabaya dan sudah datang di rumah Haji Sanusi. Soekarno juga punya sedikit persamaan dengan Utari. Selagi Soekarno belajar matematika, fisika, dan mekanika, istrinya atau Utari berada di pekarangan belakang bermain dengan kawan-kawan perempuannya yang masih sangat lugu. Selagi Soekarno berpidato di depan kelompok pemuda pada malam hari, Utari berkejar-kejaran dengan kemenakan perempuan Nyonya Inggit yang usianya masih sangat-sangat muda. Mereka masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Ia masih hijau sekali. Sifat pemalunya terlalu berlebihan, sehingga istri Soekarno atau Utari ini hanya berbicara seperlunya dengan Soekarno karena umurnya memang masih sangat belia. Mereka tidur berdampingan di satu ranjang, tapi secara jasmaniah mereka sebatas kakak dan adik. Suatu kali Utari jatuh sakit. Sementara dia terbaring tanpa daya, Soekarno merawatnya. Berkali-kali Soekarno mengelap tubuhnya yang sedang demam itu dengan alkohol dari kepala sampai jari kakinya, namun tak sekalipun Soekarno menyentuhnya. Ketika pun Utari sudah sembuh, tetap tidak ada hubungan badaniah di antara mereka berdua. Bahkan mereka satu sama lain sejujurnya tidak memiliki keinginan sebagai layaknya suami istri. Maksudnya, memang
Utari menyukai Soekarno dan Soekarno pun menyukai Utari. Tapi perkawinan mereka bukan didasari rasa birahi yang menyala-nyala. Tidak banyak kesempatan untuk memikirkan masalah kesenangan pribadi, karena seluruh jiwa dan raga Soekarno segera menghadapi berbagai pergolakan. Setelah tinggal di Bandung selama 2 bulan, koran-koran memuat berita utama tentang kegiatan revolusioner yang terakhir, aksi pemogokan kerja di Garut. Kejadian ini dikenal dengan sebutan kasus Afdeling. Masalah ini sangat mempengaruhi Soekarno secara pribadi karena pemerintah kolonial berkeyakinan bahwa pemogokan kerja di Garut digerakkan oleh Sarekat Islam yang dipimpin Cokro Aminoto, mertua Soekarno. Pada hari itu juga mereka menjebloskan Cokro Aminoto ke penjara. Keluarga Pak Cokro sedang berada dalam kesulitan. Penderitaan mereka adalah penderitaan Soekarno juga. Apa yang harus dilakukan oleh Soekarno sekarang? Apakah Soekarno terus maju dan memikirkan dirinya sendiri, atau mundur ke belakang dan memikirkan Pak Cokro dengan apa yang telah dilakukannya untuk Soekarno di waktu yang lalu? Di hadapan Soekarno terbentang jalan raya emas untuk meraih ijazah sekolah tinggi. Di belakangnya terdapat jalan untuk kembali ke kamar yang gelap dan kehidupan yang suram. Pertanyaannya, mana yang lebih bermanfaat? Mana yang lebih mudah dikorbankan oleh seorang anak pribumi seperti Soekarno? Paspornya menuju satu dunia putih atau kesetiaannya kepada prinsip yang dimilikinya? Namun bagi Soekarno tidak perlu mempertimbangkan lama. Ia berujar, "Besok aku akan meninggalkan Bandung untuk kembali ke Surabaya," kata Soekarno tegas kepada Nyonya Inggit di dapur. "Untuk berapa lama?" tanya Nyonya Inggit. "Aku tidak tahu, barangkali untuk selama-lamanya. Ini tergantung kepada lamanya hukuman Pak Cokro. Apakah 6 bulan atau 20 tahun? Aku harus melakukan apa yang harus kulakukan." Dia sedang menyeduh kopi tubruk, kopi hitam pekat kegemaran Soekarno, dan tangannya tampak agak gemetar. "Dengan meninggalkan sekolah, ada kemungkinan engkau melepas segala harapan untuk mencapai cita-citamu." Hanya itu ucapan Inggit Garnasih. Aku menyadari hal itu. Aku juga menyadari Pak Cokro adalah mertuaku. Aku anak tertua dalam keluarganya. Tapi masalahnya lebih dari itu. Apakah aku tidak mengabdi pada orang yang kupuja itu dan kepada prinsipku? Tapi istrinya yang baru tidak menulis surat kepadamu untuk meminta bantuan, balas Inggit. Anak-anaknya juga tidak memberi kabar apa-apa tentang kesulitan mereka. Malahan, tak seorang pun yang meminta engkau datang, ujar Inggit Garnasih. Itu bukan alasan. Hati nuraniku mengatakan itu menjadi tugasku. Aku rasakan ini sebagai hak istimewa untuk bisa menyelamatkan mercusuar yang telah menunjukkan jalan kepadaku. Yang dimaksud Soekarno adalah Pak Cokro. Soekarno memperhatikan bubuk kopi yang mengendap ke dasar cangkir. Aku mendapatkan kabar lanjutan bahwa penahanan Pak Cokro 2 hari yang lalu tidak diduga sama sekali. Serdadu Belanda mendadak menggedor rumahnya di tengah malam buta dan menggiringnya ke rumah penjara di ujung bayonet. Dia tidak punya kesempatan untuk mengatur keluarga yang dicintainya. Tidak ada seorang pun yang akan mengawasi mereka. Jadi menurut pandanganmu, dari semua pengikutnya yang berjumlah jutaan itu, hanya engkau yang punya kewajiban menolongnya? Tanya Inggit. Ya, itu merupakan kewajibanku. Pak Cokro tidak meninggalkanku pada waktu aku memerlukan rumah dan tempat berteduh. Sekarang aku harus berbuat begitu pula kepadanya. Mengejar kehidupan sendiri, sementara orang yang sudah dianggap sebagai keluarga berada dalam kesusahan, bukanlah cara orang Indonesia. Pada hari berikutnya, Soekarno mengemasi barang-barangnya, istrinya, harapannya, dan impiannya. Kemudian membawa mereka kembali ke Surabaya. Untuk membantu ekonomi rumah tangga, Soekarno bekerja sebagai klerek di stasiun kereta api. Sebagai seorang klerek kantor kelas 1 golongan 1, Soekarno menghirup uap asap selama 7 jam dalam sehari.
karena kantornya yang tidak memiliki saluran udara itu terletak di depan rel dan pelataran stasiun yang suram. Tugas Soekarno dalam pekerjaannya adalah membuat daftar gaji untuk para pegawai. Setelah bekerja seharian penuh, Soekarno tidak punya kesempatan untuk mengulangi pelajaran. Tetapi bekerja di sini memiliki keuntungan yang lain. Karena stasiun yang besar dan ramai ini menjadi pusat dari jaringan kereta api yang keluar masuk dari kota-kota seperti Madiun, Jogja, Malang, dan Bandung, Soekarno dapat berhubungan dengan massa yang banyak. Soekarno tak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk menabur benih nasionalisme. Gaji Soekarno Rp165 sebulan, yang Rp125 diserahkan kepada keluarga Pak Cokro. Dikala mereka patah semangat dan bersusah hati, mereka dibawa oleh Soekarno menonton bioskop dari sisa uangnya yang Rp40, atau dibelikan barang-barang murah seperti kartu pos bergambar. Soekarno hanya mampu memberikan sedikit, tapi besar artinya bagi keluarga Pak Cokro. Soekarno juga menjalankan segala tugas orang tua, termasuk menghitankan Anwar, adik Utari. Soekarno sendiri yang mencari obat, mencari ulama, dan menyelenggarakan selamatan. Bertahun-tahun kemudian, setelah Anwar menjadi sosok tokoh politik, Soekarno sering menggodanya. Jangan kau lupakan, akulah yang menghitankan engkau. Pada waktu Pak Cokro dijatuhi hukuman karena persoalan politik, Belanda melarang anak-anaknya untuk melanjutkan sekolah. Jadi Soekarno lah yang mengajari mereka. Bahkan Soekarno mengajari mereka menggambar. Tak ada uang untuk membeli kertas atau batu tulis, tapi dinding rumah di Jalan Pelampitan terpulas kapur putih. Bukankah dinding putih merupakan tempat yang bagus untuk digambari? Maka lewat ingatan Soekarno digambarlah wajah dan karikatur dari bintang film kesayangannya, Francis Ford. Betapapun tanpa berpikir di masa depan mereka akan menjadi tokoh-tokoh politik atau tidak, pada waktu itu sesungguhnya lah mereka merupakan satu rumah tangga yang terdiri dari anak-anak yang kelaparan dan ketakutan. Dan Soekarno adalah yang paling besar di antara mereka. Pak Cokro dibebaskan pada bulan April 1922 setelah 7 bulan meringkuk dalam penjara. Pada bulan Juli di tahun yang sama, pada waktu tahun pelajaran baru secara resmi dimulai, Soekarno kembali ke Sekolah Teknik Tinggi dan kembali kepada Nyonya Inggit. Utari dan Soekarno tidak lagi tinggal di satu ranjang. Bahkan satu kamar pun tidak. Jurang antara mereka berdua semakin lebar. Sebagai seorang yang baru kawin, kasih sayangnya kepada Utari hanyalah sebagai kakak kepada adik perempuannya. Sebagai kepala rumah tangga dari Pak Cokro, peran Soekarno adalah seorang bapak yang tidak dapat dibayangkan sekarang adalah perannya sebagai seorang suami. Soekarno telah mengamati, kalaupun Soekarno dibelah dadanya, akan terbaca dalam dadanya bahwa kebahagiaan dalam perkawinan yang baru itu akan tercapai apabila si istri merupakan perpaduan dari seorang ibu, kekasih, dan seorang teman. Soekarno ingin teman hidup yang bertindak sebagai ibunya. Kalau Soekarno pilek, Soekarno ingin dipijit. Kalau Soekarno lapar, Soekarno ingin menyantap makanan yang dimasaknya sendiri. Kalau baju Soekarno koyak, Soekarno ingin istrinya yang menambalnya. Dengan Utari, keadaan terbalik. Malah Soekarno yang menjadi orang tua. Utari sebagai anaknya. Ia bukan seorang yang dicintai Soekarno, karena tidak ada tarikan lahiriah dan dalam kenyataannya mereka tak pernah saling mencintai sebagai suami istri. Sebagai teman seperjuangan, perempuan yang demikian ini tidak dapat menjadikan pendamping Soekarno. Ketika Soekarno berjuang menyelamatkan dunia, dia main bola tangkap. Sudah menjadi sifat Soekarno untuk menoleh kepada seorang perempuan guna mencari ketenangan. Kalau harus memilih antara perempuan dengan ketenangan yang penuh kasih dan perempuan dengan hati yang lembut, Soekarno sering tertarik pada yang terakhir ini. Soekarno tidak pernah berpikir soal hubungan lelaki perempuan. Tetapi Soekarno memerlukan pemikiran yang sabar dan dorongan lemah lembut yang hanya diberikan oleh seorang hati perempuan. Jawabannya adalah Inggit Garnasih. Inggit dan Soekarno berada bersama-sama setiap malam. Soekarno adalah orang yang selalu lambat tidur dan membaca.
Inggit pun lambat pergi tidur karena harus menyiapkan makanan untuk hari berikutnya. Dia selalu ada di dekat Soekarno. Dia adalah ibu kos dan Soekarno adalah anak kos. Mereka tinggal di bawah atap yang sama. Soekarno melihatnya di pagi hari sebelum Inggit memakai sanggul. Dia melihat Soekarno dalam pakaian piyamanya. Soekarno senantiasa makan bersama-sama, menyantap makanan yang ia masak, seperti sayur lodeh, yaitu sayuran yang dimasak dengan santan yang disukai Soekarno, atau oncom yang juga disukai Soekarno, ataupun makanan lezat lain yang khusus dibuatnya untuk menyenangkan hati Soekarno. Adalah dia, Inggit, yang membereskan kamar Soekarno, melayani Soekarno, memperhatikan pakaian Soekarno, dan mendengarkan pemikiran-pemikiran Soekarno. Dialah Inggit, orang yang bertindak sebagai ibu Soekarno, bukan Utari. Haji Sanusi seorang lelaki tua yang sama sekali tidak peduli terhadap istrinya. Sebagai seorang penjudi yang kecanduan main biliar, setiap malam dia berada di rumah bola untuk mengadu ketangkasannya. Mereka pada kenyataannya bercerai meski tinggal dalam satu rumah. Rumah tangga mereka tidak bahagia. Mereka hanya berpura-pura hidup sebagai suami istri. Masuklah ke dalam lingkaran ini seorang anak muda yang penuh gairah dan sensual. Anak muda itu sangat tertarik kepadanya. Ia melihat dalam diri Inggit seorang perempuan yang memiliki kesadaran. Tidak seperti Utari yang masih main kejar-kejaran di luar rumah. Dan perasaan itu mulai tumbuh. Soekarno seorang yang secara jasmania sangat kuat dan di hari-hari itu belum ada televisi. Hanya Inggit dan Soekarno di sebuah rumah yang sepi. Dia kesepian. Soekarno juga kesepian. Perkawinannya tidak betul. Dan perkawinan Soekarno pun tidak betul. Dan sebagai dapat diduga, hubungan itu berkembang. Selain sebagai wujud fisik sifat perempuan, dia memuja Soekarno secara membabi buta, baik atau buruk, benar atau salah. Dalam hidupnya tidak ada yang lain kecuali Soekarno. Secara apa yang dipikirkan dan diharapkan oleh Soekarno, Soekarno berbicara, dia mendengarkan. Soekarno gembira, Inggit mensyukurinya. Pada awalnya mereka menunggu. Selama beberapa bulan mereka menunggu dan tiba-tiba Inggit Garnasih ada dalam rangkuhan Soekarno. Ya, itulah yang terjadi. Soekarno menciumnya. Inggit mencium Soekarno. Lalu Soekarno menciumnya kembali. Dan mereka terperangkap dalam rasa cinta satu sama lain. Dan semua itu terjadi selagi Soekarno masih menjadi suami Utari dan Inggit Garnasih masih menjadi istri Haji Sanusi. Utari merasakan apa yang terjadi. Tapi Utari tahu hubungannya dengan Soekarno tidak menyenangkan. Karena dia tidak pernah merasa mereka sebagai suami istri yang sebenarnya. Tidak timbul cemburu dari pihaknya. Setidaknya itu menurut Soekarno. Haji Sanusi juga mengetahui apa yang sedang berkembang. Tapi rumah tangganya sudah sejak lama berantakan. Soekarno tidak dibebani perasaan bahwa Soekarno merebut Inggit dari suaminya atau menghancurkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana disebutkan oleh majalah-majalah tertentu. Tidak ada satu pun yang perlu dihancurkan. Bahkan Sanusi sendiri tidak pernah berusaha untuk mengambil kembali hati istrinya. Setelah 6 bulan berada di Bandung, Soekarno sendiri mengantarkan Utari pulang ke rumahnya. "Pak," kataku kepada Cokro Aminoto, "aku mengembalikan Utari kepada Bapak." "Keputusan siapa ini?" tanya Pak Cokro. "Keputusanku, Pak. Akulah yang ingin bercerai." Pak Cokro kemudian hanya bertanya, "Apakah Utari menerima keputusanmu?" Soekarno menjawab, "Ya, dia pasti merasa sedih karena gadis-gadis kita menganggap perceraian itu suatu kemunduran. Mungkin dia merasa sedikit malu bahwa setelah 2 tahun masalah kami tidak terpecahkan. Sebenarnya dia tidak ingin bercerai, tapi dia menyadari itulah yang paling baik bagi kami berdua." Pak Cokro mengangguk-angguk tanpa bicara. "Pak, kami menunggu sampai Bapak keluar dari penjara. Dan lagi-lagi di kaki Bapak kusampaikan bahwa perkawinan kami dari awal tidak berjalan baik. Itu hanya tidak baik di antara kami. Tanpa perceraian ini,
tidak bisa dibentuk rumah tangga yang bahagia. Pak Cokro menghargai apa yang dikatakan Soekarno. Dia tidak menanyakan masalah pribadi. Dan setelah peristiwa ini, Pak Cokro sekeluarga dan Soekarno selalu terjalin hubungan yang baik. Hubungan mereka tetap seperti sebelumnya. Demikianlah di tahun 1922, Soekarno menyerahkan istrinya Utari yang masih kanak-kanakan itu kepada ayahnya, Cokro Aminoto. Dan kemudian Soekarno kembali ke Bandung kepada cinta sejatinya, Inggit Garnasih. Suatu malam setelah mereka bersama-sama selama 1 tahun, Soekarno mengajukan lamaran. Hanya mereka berdua, seperti biasa. Dan Soekarno berbisik, "Aku mencintaimu." Inggit cepat menjawab, "Aku juga mencintaimu." "Aku ingin mengawinimu," bisik Soekarno lagi. "Aku pun ingin menjadi istrimu," bisiknya kembali. "Apakah kita tidak menghadapi kesulitan?" "Tidak," kata Inggit dengan lembut. "Aku akan bicara dengan Sanusi besok." Sanusi memberikan kerjasama yang sangat baik. Dalam waktu yang sangat singkat, Inggit pun bebas. Tidak ada adegan yang menegangkan seperti dalam cerita di bioskop. Soekarno mengira Sanusi merasa ini adalah jalan terbaik. Setelah itu, Inggit, Sanusi, dan Soekarno tetap menjalin hubungan yang baik. Nyatanya, tidak lama kemudian, Sanusi kawin lagi. Dalam waktu yang singkat, Utari pun melangsungkan pernikahan dengan Bahrun Salam, yang dulu merupakan teman kos Soekarno di rumah Pak Cokro. Mereka memiliki 8 anak. Dan diketahui oleh Soekarno, rumah tangga mereka masih tampak rukun. Jadi memang tidak ada yang terluka, pihak manapun dalam peristiwa ini. Inggit dan Soekarno menikah tahun 1923. Keluarga Soekarno tidak pernah mempersoalkan ketika Soekarno beralih dari istri yang berusia belasan tahun kepada istri lain yang belasan tahun lebih tua darinya. Apakah mereka, keluarga Soekarno, menekan perasaan karena malu akibat perbuatannya? Atau merasa bersalah terhadap Pak Cokro? Soekarno pun tidak tahu. Inggit dengan matanya yang besar dan gelang di tangan itu tidak memiliki latar belakang yang menonjol. Inggit sama sekali tidak terpelajar, tapi bagi Soekarno, intelektualisme tidaklah penting dalam diri seorang perempuan. Untuk Soekarno, yang menjadi ukuran adalah sifat kemanusiaan. Perempuan ini sangat mencintai Soekarno. Dia tidak memberikan pendapat, dia hanya memandang dan memperhatikan, lalu mendorong dan memuja Soekarno.